Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke dalam pembacaan yang berbeda ya, karena Kevin akan sedikit share tentang edukasi. Kemarin Kevin sempat membahas tentang tema yang ini. Di situ Kevin melihat ada sesuatu energi yang harus Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, terutama dalam ranah twin flame. Namun yang terjebak di dalam hubungan twin flame ini justru adalah kalian-kalian yang mungkin statusnya ini adalah cinta bersegi-segi. Merasakan sebuah kedekatan secara emosional dan kalian bingung, ini sebenarnya koneksi apa sih antara aku dan kamu? Kenapa bisa seperti ini? Kita akan bedah bersama-sama tentang tema kita hari ini, yaitu twin flame. Saat ini yang dia rasakan kepada diri kamu dan seperti apa energinya, kita akan cek bersama-sama. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Dan spesial pembacaan untuk tema kita, Kevin gunain kartu yang kembar ya. Ini kartunya namanya adalah Luna Dark Angel Tarot. Karena Twin Flame itu adalah kembaran, jadi kartunya harus kembar. Twin Flame Energy, koneksi hubungan Twin Flame. Saat ini yang dia rasakan kepada diri kamu, seperti apa energinya. Nanti Kevin jelaskan sedikit ya soal kebahagiaan. Mungkin nggak sedikit sih ini secara detail. Apa itu twin flame sebenarnya dan kenapa bisa terhubung antara kamu bersama diri dia dalam koneksi semacam ini? Apakah koneksinya itu positif atau negatif? Lalu seperti apa hubungan kamu dengan dia secara energi dan gambarannya seperti apa? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya. Twin flame, saat ini yang dia rasakan kepada kamu. Kevin pakai kartu yang feminim dulu ya. Feminin. Alur energinya seperti apa? Ini adalah energi kamu bersama diri dia dalam koneksi twin flame. Saat ini yang dia rasakan kepada diri kamu. Untuk energi saat ini yang dia rasakan kepada kamu, bagaimana koneksinya antara kamu bersama diri dia, dan apa yang dia rasakan dalam koneksi semacam ini. Apakah ada kedekatan secara emosional? Apakah ada sesuatu hal yang tersembunyi? Oke. Kita tambahin juga menggunakan kartu selanjutnya, sahabat kebahagiaan, karena ini adalah kembaran ya. Jadi kartunya tuh harus berdampingan. Sembari Kevin shuffle kartunya, kalian bayangkan si dia, sebut nama dia dalam hati kamu, sebut nama dia dalam hati kamu, panggil diri dia dalam batin kamu, dan Kevin akan tarik untuk sahabat kebahagiaan yang menonton channel YouTube-nya Kevin. Saat ini yang dia rasakan kepadamu. Twin Flame Energy. Bagaimana koneksinya antara kamu bersama dia dalam ikatan ini dan apa yang dia rasakan kepada diri sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama. Apakah kalian secara energi di sini memang terhubung satu sama lain atau tidak? Untuk kartu yang pertama,
ada kartu 5 hati atau kartu 5 cup. Pada dasarnya kedekatan perasaan emosional antara kamu bersama diri dia memang ada. Terciptanya hubungan ini memang bukan sesuatu hal yang sifatnya adalah ya tiba-tiba kamu kayak dipaksakan kenalan atau apa enggak. Justru ketika kamu berhadapan dengan diri dia, ini memang bukan hanya kebetulan semata. Kamu memang merasakan perasaan-perasaan yang tak terbendung kepada diri dia, yang seakan-akan membuat saat kebahagiaan ini selalu kepikiran dia terus. Kartu yang di atas ini adalah energi kamu, yang di bawah ini adalah energinya dia ya, saat kebahagiaan. Kevin melihat ya, saat kebahagiaan pada dasarnya memang kamu menolak untuk berpisah. Kamu menolak untuk tidak mau mendengarkan sebuah kenyataan yang pahit. Jika memang hubungan kamu bersama twin flame kamu ini sering mengalami masalah-masalah yang membuat kamu itu sulit untuk menemukan sebuah kepastian. Tapi ketika kamu ngerasain kenapa ya koneksinya ini tuh semakin dekat dan semakin erat, seakan-akan aku menolak untuk berpisah dengan diri dia. Dan terkadang sahabat kebahagiaan juga merasakan diri kamu sering kebawa mimpi, diri kamu juga sering ngerasain bahwa orang ini tuh dimanapun berada, dia itu selalu dekat. Dan kamu nggak mau dengar tentang hal-hal buruk tentang diri dia. Tapi apapun yang terjadi antara kamu bersama diri dia, kamu masih tetap mau menerima dia. Apapun energinya. Kebaikan dan ketulusan dari sahabat kebahagiaan ini adalah bekal utama ketika kamu ngejalin koneksi semacam ini. Namun ketika kamu tidak bisa mengontrol ini semua, mungkin akan menjadi sebuah malapetaka untuk sahabat kebahagiaan. Terutama bagaimana kamu untuk bisa mengendalikan perasaan kamu sendiri. Hubungan twin flame itu di awal memang berat banget kalau misalkan kamu tidak bisa mengontrol. Membuat kamu cemas, membuat kamu tuh kayak ngerasa kenapa ya bisa seperti ini dipertemukan di waktu yang tidak tepat, kenapa bisa ngerasain hampa semacam ini, tapi aku masih merasakan kedekatan emosional dari dia di dalam batinku. Lalu bagaimana dia? Apakah dia merasakan hal yang sama? Oke, sahabat kebahagiaan, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Ada kartu Page of Cup atau Page of Heart. Kevin melihat ya, sahabat kebahagiaan, kamu dan diri dia memang ditugaskan oleh semesta untuk saling memberikan sebuah arti di dalam sebuah hubungan. Pada dasarnya twin flame itu beda dengan hubungan soulmate. Kekuatan emosional kamu, kekuatan batin kamu itu memang sangat dalam. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Orang ini yang terkadang ragu kepada kamu, tapi sejatinya dia masih menyimpan cinta yang besar kepada diri kamu. Dia masih memiliki kemelekatan dalam sisi emosionalnya kepada diri sahabat kebahagiaan. Terkurung di dalam sebuah koneksi twin flame membuat kamu tuh kayak merasa terlemahkan oleh cinta. Ya mungkin tadinya kamu kuat, tapi kenapa karena cinta kamu menjadi lemah? Begitupun juga dia. Dia bisa menjadi lemah karena cinta dan bisa menjadi kuat karena cinta, yaitu karena kamu. Energi kalian itu pada dasarnya adalah saling memberikan dorongan, motivasi, namun juga terkadang memberikan sebuah masalah-masalah secara internal yang melibatkan emosional kamu, sehingga apa? Masalah kamu sama diri dia ini mengacaukan rutinitas dan juga aktivitas. Yang seharusnya mood kamu baik, tiba-tiba selek sama diri dia, mood kamu berantakan. Itu pernah terjadi sahabat kebahagiaan. Dan proses inilah dimana ketika kamu memang akan terhubung entah selamanya, entah memutuskan koneksi dengan twin flame, tapi sahabat kebahagiaan bisa ngerasain energinya dia itu gak akan pernah lari kemanapun. Dan orang ini juga merasakan apa yang kamu rasakan selama ini. Bimbang, dilema, gelisah, bahagia, canda, tawa, suka, duka. Itu dia rasakan. Namun ini bukan hubungan karmik. Kartu pertama antara atas dan bawah ini adalah elemennya air. Dimana elemen air itu identik dengan emosional, perasaan. Sesuatu hal yang mengalir. Apakah aliran energi kamu ini bisa dibendung atau tidak? Atau bisa diarahkan ke hal yang positif atau tidak? Nanti kita akan cek untuk energinya. Oke. Ada kartu Empress. Sahabat kebahagiaan mungkin yang sering nonton channel YouTube-nya Kevin sudah hafal ya. Apa makna kartu Empress? Empress itu adalah simbol dari kenyamanan,
Empress itu adalah simbol dari sesuatu hal yang memang ini adalah zona nyamanku ketika mencintai diri dia, seakan-akan aku menemukan jati diri dalam jiwaku. Kamu memang memiliki cinta yang besar kepadanya, kepada diri dia. Dan ketika sahabat kebahagiaan ditanya, siapa orang yang paling kamu cintai? Hati kamu pasti akan menjawab dia. Karena kamu memang sudah berada di zona nyaman di dalam cinta. Yang kamu inginkan adalah kenyamanan, keamanan dalam hubungan ini. Mungkin ketika sahabat kebahagiaan merasakan sesuatu, dia pun juga merasakan sesuatu. Dan sahabat kebahagiaan selalu berpikir dan selalu berupaya agar aku dan kamu ini selalu menciptakan sebuah hubungan yang dewasa, hubungan yang nyaman dan saling menyembuhkan satu sama lain. Misi utama kamu sama dia itu sebenarnya adalah kebaikan kamu untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa merawat, untuk bisa menjaga, agar cinta ini selalu menanamkan sisi kebaikan. Dan ini memang dirasakan oleh kalian semua yang mungkin terkoneksi sebagai hubungan twin flame. Empress memiliki kekuatan cinta yang besar, dikuasai oleh Venus, di mana Venus itu adalah dewi cinta, memberikan gairah, memberikan kenyamanan. Dan cinta kamu ini seakan-akan adalah sebuah seni, di mana ketika sahabat kebahagiaan mengekspresikan cinta kepada diri dia, kamu merasa diterima, dan dia pun juga sama ngerasain hal itu. Lalu cek untuk energinya dia. Oke, ada kartu Ace of Pentacle. Dia pun menerima apa yang pernah kamu berikan kepada diri dia. Dan dia berpikir bahwa kau adalah peluang yang luar biasa yang harus aku nikmati dan harus aku miliki. Karena kebersamaan denganmu membuat perasaanku jauh lebih sempurna. Kartu atas dan kartu bawah elemennya sama-sama tanah. Elemen tanah ini lebih ke hal-hal yang sifatnya adalah nyaman. Ini adalah kamu bersama diri dia. Twin flame memang ada kalanya kalian bisa bertemu, entah itu di waktu yang tepat, entah itu di waktu yang tidak tepat. Kalau twin flame yang Kevin baca dari pembacaan kemarin yang urut ya, sahabat kebahagiaan, jika kalian nonton videonya Kevin, itu justru kalian terjebak di dalam hubungan cinta bersegi-segi, namun dia adalah twin flame kamu. Dan ketika kamu menyadari bahwa kenapa twin flameku adalah cinta bersegiku, apakah ini adalah hal yang positif atau hal yang negatif? Kita mundur ya sahabat kebahagiaan dari bacanya Kevin. Kevin menerapkan pembacaan cinta atau membagi cinta itu sebagai 4 jenis cinta. Cinta secara emosional, cinta secara fisik, cinta secara mental, dan cinta secara spiritual. Nah, twin flame itu kedekatan yang memiliki kesadaran yang tinggi ada di cinta secara spiritual. Kalau sudah masuk ke cinta secara spiritual dan memahami, maka kamu tidak akan merasakan kemelekatan itu sebagai ancaman atau sesuatu hal yang membuat kamu itu menderita. Tapi kamu bisa mengolah cinta. Kita bahas dulu ya sahabat kebahagiaan sedikit tentang edukasi makna twin flame. Pada dasarnya twin flame ini berasal dari buku karya Plato di zaman Yunani kuno berjudul The Symposium. Dan konon pada zaman Yunani kuno ini sahabat kebahagiaan, manusia ini asalnya memiliki 4 tangan, 4 kaki, dan 1 jiwa. Mungkin sahabat kebahagiaan pernah mendengar cerita mitologi ini ya. Nah, namun agar kekuatannya ini tidak melebihi dewa Zeus, maka para dewa membagi tubuh tersebut menjadi 2 tubuh manusia, yaitu maskulin dan feminin. Dan apabila jika nantinya mereka bertemu dan bersatu, maka kekuatan mereka pun akan menjadi utuh kembali dan bisa melebihi kekuatan para dewa. Dan itu yang ditakutkan oleh para dewa. Pada dasarnya dulu manusia memiliki 4 tangan, 4 kaki, dan 1 jiwa. Ini menurut teori dari Plato di buku The Symposium ya sahabat kebahagiaan. Lalu di zaman modern atau di zaman saat ini ya sahabat kebahagiaan, istilah twin flame ini biasa digunakan untuk menyebut suatu hubungan yang sangat kuat chemistry-nya. Bagaikan menemukan saudara kembar kita atau bagian dari jiwa kita yang hilang. Udah jelas ya dari kata-katanya adalah twins ya sahabat kebahagiaan, saudara kembar. Memang chemistry-nya itu memang kuat banget sahabat kebahagiaan hubungan twin flame ini. Dan hubungan yang sudah ditakdirkan ini mampu saling mengisi kekosongan diri dan
rasanya seperti sahabat kebahagiaan itu kayak pulang ke rumah dan ngerasain nyaman ketika bertemu dengan twin flame kamu. Karena pada dasarnya jiwa kalian itu adalah satu, yang terpisah oleh tubuh fisik, oleh daging yang berbeda. Dan orang juga menyebut istilah twin flame ini, atau terkadang disebut sebagai mirroring soul, atau cerminan jiwa. Dan ini didasarkan pada gagasan bahwa twin flame ini berasal dari satu jiwa yang terbelah menjadi dua tubuh. Tapi beda, seperti bagai pinang terbelah dua, bukan ya. Itu adalah hubungan sehati. Kalau hubungan sehati itu fisiknya sama, matanya, wajahnya, postur tubuhnya, dari fisiknya sama, itu adalah hubungan sehati. Tapi di sini yang namanya twin flame atau mirror soul, ini justru kalian memiliki satu jiwa yang terbelah menjadi dua tubuh. Dan twin flame ini sangat beda sekali ya sahabat kebahagiaan dengan soulmate. Kevin garis bawahi ya. Kadang-kadang itu tertukar antara twin flame dan juga soulmate. Perbedaannya itu apa sih? Ya kayaknya mungkin kalian ya terima-terima aja lah, ini twin flame, ini soulmate. Tapi pada dasarnya twin flame dan soulmate ini berbeda ya sahabat kebahagiaan. Nah, perbedaan antara twin flame dan soulmate ini adalah bahwa twin flame ini merupakan dua bagian dari jiwa yang sama, secara keseluruhannya ini sama. Sementara soulmate ini dapat dianggap sebagai seseorang yang dipertemukan dengan kamu, seperti hubungan yang romantis. Ada cinta secara emosional, cinta secara fisik, cinta secara mental, atau cinta secara spiritual ya. Dimana timbul keakraban yang mendalam, dan sahabat kebahagiaan merasakan sangat dekat, tapi kamu bukanlah jiwa yang sama. Itu adalah soulmate. Dan biasanya soulmate akan berakhir sebagai pasangan. Kevin ingatkan, soulmate ini akan berakhir sebagai pasangan. Sementara twin flame tidak harus seperti itu. Nah, makanya sahabat kebahagiaan ini terkadang bingung, kenapa ya aku bisa mencintai dia, bisa ngerasain koneksi deket banget justru pada cinta bersegi-segiku di sini sama dia. Dan koneksi kita tuh lebih kuat ketimbang aku bersama soulmate-ku atau aku bersama pasanganku. Kita bisa membagi ini bahwa twin flame itu tidak selamanya harus bisa memiliki komitmen di dalam sebuah pernikahan. Karena jarang-jarang yang namanya twin flame itu menikah. Ibarat kata nih, Kevin pernah jelasin di tahun kemarin bahwa twin flame ini ibarat kata adalah lahir kembar. Kalau misalkan kita lahir kembar, emang kita mau menikahi kembaran kita. Nanti kalau nikahin nanti jadinya incest. Kalau itu menurut hal-hal yang berkaitan dari fisik dan juga secara biologis. Tapi kalau twin flame sendiri, itu memang tidak harus seperti itu, tidak harus memiliki komitmen untuk pasangan, tapi jiwa kalian itu terhubung satu sama lain. Dan sahabat kebahagiaan juga ada sebuah momen di mana kamu bisa menemukan twin flame kamu. Kevin jelaskan sedikit ya sahabat kebahagiaan. Mungkin ada 20 poin atau berapa ya? Di bawah 20 deh. Nanti kalau 20 kebanyakan. Tanda-tanda sahabat kebahagiaan ini menemukan twin flame kamu. Ini bisa sahabat kebahagiaan simak juga, bisa kalian ingat-ingat juga apakah kamu memiliki tanda-tanda ini, bahwa kamu ini memang benar-benar merasakan dia adalah twin flame kamu. Oke, kita bahas. Yang pertama, tanda-tanda kamu menemukan twin flame kamu. Yang pertama adalah merasa punya ikatan yang kuat. Ketika sahabat kebahagiaan sudah menemukan twin flame kamu seperti mempunyai ikatan yang kuat saat melihatnya untuk pertama kali. Dan merasakan bahwa kamu kayak sudah mengenal dia cukup lama dan seperti nggak asing, padahal itu adalah pertemuan pertama kalian. Jadi baru ketemu nih, sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa, loh kok kayaknya aku udah kenal dia cukup lama ya, kayak deja vu ya, kayak ngerasa bahwa tiba-tiba kok aku punya ikatan yang kuat ya, feelingku kuat banget sama orang ini. Padahal ini adalah pertemuan pertama kita. Mungkin sahabat kebahagiaan tipe kalau orang yang tidak bisa membuka diri, membuka perasaan kepada banyak orang. Tapi ketika bertemu dengan twin flame kamu di sini, kamu bisa ngerasain koneksi ikatan yang kuat banget di awal pertemuan. Ini Kevin juga pengalaman ya sahabat kebahagiaan. Kenapa Kevin cerita seperti ini? Ini juga pengalaman karena Kevin sudah menemukan twin flame Kevin. Dan pada dasarnya memang twin flame itu memang
banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari, harus diolah, sehingga kita bisa menciptakan sebuah manfaat yang baik dari twin flame itu. Oke, lalu yang kedua, tanda-tanda kamu menemukan sebuah twin flame kamu seperti melihat diri sendiri dalam figurnya dia. Karena kalian berdua ini merupakan sebuah mirror soul, jadi saat bertemu, kalian mungkin akan menemukan banyak kesamaan, seperti pengalaman masa lalu yang sama, minat, hobi, value yang sama. Dan saat bertukar pikiran, kalian berdua akan menemukan bahwa kisah masa lalu kalian memiliki banyak kebetulan dan pengalaman-pengalaman yang serupa. Dan kemudian sahabat kebaikan kayak ngerasa, kok sama ya? Kok sama ya? Dan ini Kevin juga rasakan juga kepada twin flame Kevin. Merasakan hal yang sama semacam itu. Lalu tanda yang selanjutnya yang ketiga, ini panjang ya sahabat kebaikan, jadi disimak ya. Yang ketiga, kamu akan merasakan terasa seperti ada sebuah gaya magnetis. Dari saat kalian bertemu hingga hari ini, sahabat kebahagiaan selalu merasakan tertarik secara fisik dan juga pikiran. Baik saat dia berada di dekat kamu, ataupun saat berpisah. Sama seperti gaya magnet yang tarik-menarik. Seolah-olah energi dia selalu bersama kamu dan ingin merasa lebih dekat. Ngerasain itu nggak, sahabat kebahagiaan? Kalau kamu ngerasain itu, merasa seperti ada gaya magnetis antara kamu bersama diri dia, ini bisa dikategorikan itu adalah tanda-tanda menemukan twin flame kamu dengan diri dia. Lalu tanda yang keempat. Yang keempat ini adalah selalu menemukan cara untuk kembali. Bagian dari hubungan twin flame ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sahabat kebahagiaan. Mungkin akan ada sebuah momen di mana salah satu di antara kalian akan pergi. Tapi pada akhirnya kalian akan dipertemukan kembali. Mungkin ini identik dengan hubungan yang on-off. Dan sahabat kebahagiaan menemukan bahwa ada hal-hal yang akan terus menyatukan kalian secara acak. Entah berbulan-bulan, bertahun-tahun, hingga berpuluhan tahun sekalipun, kamu akan selalu menemukan jalan kembali pada satu sama lain. Ini bisa memiliki bahwa ada sebuah tanda-tanda kamu bersama diri dia terkoneksi di dalam hubungan twin flame. Lalu yang kelima adalah merasa terkoneksi satu sama lain. Kamu dan twin flame kamu kemungkinan besar dapat berkomunikasi hanya dengan pandangan sekilas. Lihat foto profil atau apa, ketemu sekilas, ini kalian bisa berkomunikasi. Termasuk selalu tahu apa yang dia pikirkan olehmu. Dan sahabat kebahagiaan bahkan mungkin dapat merasakan emosi atau gejala satu sama lain yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara kata-kata. Koneksi itu luar biasa. Papasan, ngeliat fotonya, ngeliat postingnya, kamu tahu apa yang dia rasakan dan dia juga tahu apa yang kamu rasakan. Kalau ngalamin hal semacam ini, kamu punya tanda-tandanya bahwa dia adalah twin flame kamu. Lalu yang selanjutnya yang keenam adalah mendorong menjadi seseorang yang lebih baik. Ini adalah poin yang penting banget, sahabat kebahagiaan. Karena twin flame ini bertindak sebagai cermin, dia akan meminta sahabat kebahagiaan untuk selalu berbuat baik. Entah menjadi seseorang yang lebih baik atau melakukan hal-hal yang terpuji. Tujuan kalian berdua memang begitu selaras ya dengan cara untuk mendorong ke tingkat yang lebih tinggi. Hubungan twin flame ini tentunya akan meningkatkan sesuatu hal yang positif untuk meningkat lebih tinggi, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan, dan vibrasinya selalu berada di level power. Cek di tabel vibrasi energi emosional menurut Dr. David R. Hawkins yang Kevin share ke sahabat kebahagiaan, baik di Instagram atau di channelnya Kevin ya. Karena setiap pembacaan Kevin itu pasti akan urut untuk penjelasannya ya. Lalu yang ketujuh, jika kamu memiliki tanda-tanda ini, yaitu mudah mengakrabkan diri saat dihadapkan dengan orang yang merupakan twin flame kamu untuk pertama kali, sahabat kebahagiaan bisa langsung akrab seperti sudah mengenal selama bertahun-tahun, dan kamu seperti menemukan bagian dari jiwamu yang hilang dan merasa nyaman.
Padahal kalian sebelumnya tak kenal satu sama lain, tapi tiba-tiba kekoneksi banget. Lalu yang ke-8 ini mungkin yang menjadi sebuah permasalahan dan juga kontrol diri. Kalau misalkan kamu tidak bisa dan belum bisa mengontrol di energi di poin ke-8 ini, mungkin kalian harus belajar untuk bisa menyadari ya, bahwa yang ke-8 ini adalah sulit sekali untuk mengendalikan perasaan. Karena terikat secara jiwa dan pikiran, kamu dan kembaran jiwa kamu ini mungkin akan sulit mengendalikan perasaan masing-masing. Dan kalian akan selalu merasa saling memiliki dan mempengaruhi kehidupan satu sama lain. Ketika nggak bisa mengendalikan perasaan, kadang-kadang ego, baper, marah, nggak jelas, tersinggung, atau lain sebagainya itu muncul. Inilah poin yang dimana sahabat kebahagiaan harus bisa belajar untuk bisa mengendalikan perasaan. Kalau nggak berantem, nanti off, kemudian bisa ketemu lagi, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi ujung-ujungnya secara acak bisa, tahu-tahu bisa ketemu lagi. Lalu yang ke-9 adalah selalu merasa rindu bila tidak bertemu. Nah, ini yang sering Kevin rasakan. Poin yang 9 adalah selalu merasa rindu bila tidak bertemu. Dan saat tak bertemu dengan kembaran jiwa kamu akan merasa hampa. Jiwamu terasa kosong dan itu membuat merasa tidak utuh. Makanya, baik kamu maupun kembaran jiwa kamu ini akan selalu mencari cara untuk bertemu dan melepas kerinduan. Dan di saat bertemu, kalian akan seperti merasakan energi kalian ini terisi satu sama lain. Seperti HP yang baru di-charge. Ini adalah hebatnya koneksi ini. Tapi kalian juga harus bisa menyadari ya. Dan yang ke-10 adalah tanda-tanda kamu bertemu dengan twin flame kamu selalu bisa menjadi bersemangat. Kamu dan pasangan twin flame kamu ini bersemangat untuk membahas banyak hal, termasuk membahas mimpi-mimpi kalian. Dan kalian percaya bahwa mimpi kalian ini harus diwujudkan bersama. Dan kalian juga akan percaya bahwa dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Dan itulah yang membuat kalian selalu bersemangat. Lalu poin yang ke-11. Ini sahabat kebahagiaan mengalami kebahagiaan secara spiritual. Kamu akan merasa menjadi utuh. Dan akan selalu kembali utuh jika bersama dengan dia. Bukan hanya tubuh 3 dimensi atau tubuh daging kita, kamu juga bisa merasakan soul atau jiwa kamu ini merasa bahagia yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ketika kamu menemukan diri dia. Karena kebahagiaan spiritual kamu itu dirasakan. Dirasakan oleh soul kamu. Bukan hanya tubuh fisik kamu saja. Tapi soul kamu tuh merasakan kebahagiaan secara spiritual. Dan yang selanjutnya, yang ke-12. Ini merasa sudah seperti keluarga. Bahkan jika baru kenal nih sahabat kebahagiaan, kamu yakin bahwa keluargamu akan menyukai dia juga. Dan kamu tahu bahwa dia cocok dikenalkan ke keluarga. Dan kamu percaya, twin flame kamu tidak akan merendahkan keluarga kamu. Meskipun kadang kita memiliki keluarga yang unik. Dan kamu itu kayak ngerasa bahwa, ya aku pengen ngenalin dia ke keluargaku. Dan apa respon dari keluarga kamu? Seakan-akan keluarga kamu itu sudah terbiasa dengan twin flame kamu, menyambutnya dia, dan bahkan seperti bagian dari keluarga. Karena energi twin flame itu kalau bertemu satu sama lain, ini kalian tuh bisa berperan sebagai, entah itu sebagai kakak atau adik. Dan dirasa ini koneksinya tuh kenceng banget, dirasakan juga sama keluarga kamu. Lalu yang ke-13, twin flame atau tanda-tandanya ini adalah kamu selalu berbagi segalanya. Berbagi perasaan bahagia, berbagi perasaan sedih, hal buruk, segalanya. Dan kamu akan memilih untuk adu argumen dengannya daripada harus setuju dan bahagia bersama orang lain. Karena kamu kayaknya tuh selalu bisa berbagi segalanya sama dia, berbagi emosional, berbagi perasaan. Daripada sama orang lain, enaknya sama dia. Dan yang selanjutnya yang ke-14. Oke. Kalian ini tidak terlalu peduli dengan sebuah perbedaan.
sahabat kebahagiaan, twin flame ini tidak akan mempermasalahkan perbedaan yang ada di antara kalian. Karena perbedaan itulah yang membuat kalian ini saling tertarik. Kamu akan berusaha menjembatani perbedaan itu tanpa perasaan terpaksa demi seseorang yang menurutmu memiliki api kehidupan yang sama denganmu. Jadi ketika kamu sama diri dia, memang terkadang cinta tanpa syarat, menerima apa adanya, ketulusan, semuanya ada. Nggak memandang tentang perbedaan dia siapa, agamanya apa, jenis kelaminnya apa, latar belakangnya apa, enggak. Dan twin flame itu tidak terbatas oleh gender. Bisa laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, sebaliknya itu bisa. Karena yang namanya pecahan jiwa itu bermacam-macam. Yang membedakan adalah divine-nya, feminim dan juga maskulin. Lalu yang selanjutnya, yang ke-15. Oke. Pada dasarnya kalian senang traveling bersama-sama dan mengeksplor tempat-tempat baru. Ini biasanya Aquarius nih. Pengalaman baru memang menyenangkan ya sahabat kebahagiaan, dan kamu bersedia membagi dengan pasangan twin flame kamu. Berkegiatan bersama membuat kalian ini lebih saling memahami dan makin menguatkan koneksi di antara kalian. Dan yang biasa melakukan hal ini rata-rata adalah jika kalian ini memiliki bahasa kasih, yaitu quality time. Jalan bareng, traveling bareng berdua. Dan itu adalah bagian dari tanda-tanda kamu memiliki koneksi ikatan twin flame bersama dia. Lalu yang selanjutnya adalah temanmu adalah temannya juga. Sebaliknya ya, sahabat kebahagiaan, temanmu adalah temanmu juga, dan sebaliknya temannya dia juga adalah teman kamu. Dan sahabat kebahagiaan juga akan meluangkan waktu untuk teman-teman pasangan kamu atau teman-teman twin flame kamu itu, karena kamu tahu betapa pentingnya mereka dalam hidupnya, sama seperti teman-temanmu yang juga berarti untukmu. Dan tidak ada membatasi dia mau berteman dengan siapa, kamu mau berteman dengan siapa, karena semuanya ini adalah bagian yang penting. Lalu yang poin yang paling penting ini, yang ke-17 adalah tidak cemburu. Nah, dan poin ini Kevin bahas juga dari koneksi cinta bersegi-segi kemarin. Kalau misalkan kamu sudah berada di kondisi ini, kamu bisa menjadikan hubungan twin flame ini naik level menjadi cinta secara spiritual. Cinta secara spiritual nanti mungkin Kevin akan bahas lagi lebih detailnya ya di next video ya sahabat kebahagiaan. Kalau Kevin bahas di sini ini bisa nyebar kemana-mana, bisa pembahasannya itu bisa Kevin bedah banyak hal sehingga bisa menambah edukasi, bisa nambah perspektif kalian tentang jenis koneksi. Yang ke-17 ini adalah tidak cemburu. Hubungan kalian ini memang sangat dalam, sehingga kamu tidak akan merasa terancam jika dia memiliki kawan lawan jenis. Bahkan jika ada yang menyukaimu, kamu tidak akan ragu sedikit pun untuk tetap setia dengan twin flame kamu. Begitupun juga dia. Dan rasa ketidakcemburuan ini bukan berarti kamu tidak cinta atau dia tidak cinta kamu. Karena kalian saking percayanya dan kalian saking yakinnya bahwa aku tidak ada cemburu, dia mau main sama siapa silahkan monggo. Karena aku percaya apa yang ada dalam pikirannya dia, apa yang ada dalam perasaannya dia, aku tahu. Dan aku paham siapa aku di dalam batinnya. Dan tidak pernah mencari sebuah validasi apapun. Karena kamu tidak ada energi cemburu yang berlebihan. Nah, poin ke-17 ini, apakah sahabat kebahagiaan sudah berada di tahap ini atau tidak? Jika belum, oke, belajar. Yang belajar bukan kamu doang, dia. Tapi rata-rata twin flame itu natural. Berjalan, flow, ngalir. Ngalir apa adanya. Dan dari ke-17 ini mungkin beberapa hal yang berkaitan dari tanda-tanda kamu memang sudah menemukan twin flame kamu. Dan sebenarnya sih ada 100 sih sahabat kebahagiaan, tapi nggak mungkin Kevin sebutkan ya. Kevin pilih-pilih juga poin-poin mana sih yang penting. Sebenarnya banyak, tapi apapun itu juga intinya adalah kamu bersama diri dia, ini adalah satu jiwa. Kalau satu jiwa, ya kamu sakit, ya dia sakit. Kamu mimpi apa, tiba-tiba dia juga mimpi yang sama juga. Dia ingin apa, tahu-tahu kamu punya barangnya. Dan sebaliknya, ketika kamu pengen apa, dia punya barangnya. Karena Kevin juga sering ngerasain itu ya, sahabat kebahagiaan. Twin flame Kevin memimpikan, Kevin baru beli vape ya. Twin flame Kevin mimpi dia itu mimpi beli vape. Dan pagi harinya Kevin tahu-tahu beli vape. Kevin pakai.
karena Kevin ngerokok ya. Kevin pakai vape-nya dan kemudian bilang, "Ini aku baru beli ini." Loh, aku aja baru mimpi loh. Kenapa kamu yang beli? Itulah keajaiban dan keunikan dari twin flame, sahabat kebahagiaan. Oke, dan yang namanya twin flame ini juga ada yang namanya tahap koneksi hubungan twin flame. Dan ini mungkin bisa kalian catat ya, sahabat kebahagiaan. Karena tahap koneksi hubungan twin flame ini sama dengan tahap cinta, seperti yang pernah Kevin bahas. Namun antara twin flame dan tahap cinta yang normal itu beda alurnya. Dan seperti apa tahap koneksi hubungan twin flame kamu, Kevin akan bahas ke sahabat kebahagiaan. Tapi jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Jika kalian senang menyukai tentang edukasi, tentang hal-hal yang unik, tentang supranatural dan koneksi spiritual juga, kalian komen kalau suka banyak yang senang, pasti akan Kevin bahas, termasuk jenis koneksi, hal-hal supranatural, hal-hal spiritual, pasti akan Kevin bahas. Kan di channelnya Kevin kan ada which version kan, itu kan hal-hal yang berkaitan dari supranatural, dan ini tentang jiwa, tentang soulmate, tentang twin flame. Nanti Kevin bahas. Kalau kalian senang, Kevin lanjut. Tapi kalau yang nonton sedikit, yang like sedikit, pikir-pikir ya. Makanya support terus, dukung Kevin ya. Oke, kita lanjut bersama-sama. Sahabat kebahagiaan, seperti dengan tahap cinta, tahap koneksi hubungan twin flame itu ada tahapnya. Yang pertama adalah fase honeymoon. Ada dong fasenya. Yang pertama ini adalah fase honeymoon. Dan tidak seperti hubungan lain yang membutuhkan waktu lama, yang bisa saling terikat satu sama lain. Kebanyakan orang yang menyadari twin flame sejak pertama kali bertemu, perasaan gembira yang meluap-luap karena menemukan seseorang yang sangat mengerti dirimu, inilah yang dinamakan fase honeymoon. Pertama kali ketemu langsung berada di fase honeymoon ini. Honeymoon itu kan sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang manis, sesuatu hal yang menggembirakan. Baru pertama ketemu, ini ada fase honeymoonnya. Itu adalah tahap pertama hubungan twin flame. Dan setiap tahap ini memiliki resiko, memiliki permasalahan-permasalahan, di mana permasalahan kalian ini kalau misalkan sudah bisa sudah bisa berhasil, kalian itu akan berada di kondisi yang luar biasa, yaitu cinta secara spiritual tanpa kemelekatan, tanpa perasaan-perasaan yang aneh-aneh, menderita atau apa enggak. Kalau misalkan kamu tuh baru di tahap pertama di sini, masih ada tahap lain yang harus kalian hadapi. Siapa di sini untuk sahabat kebahagiaan yang baru di tahap pertama? Baru bertemu, merasain gembira, kayak ngerasa fase honeymoon, dan ini adalah tahap pertama hubungan twin flame. Lalu untuk tahap yang kedua, yaitu adalah eksplorasi. Kevin sebutnya sebagai eksplorasi. Dan di tahap ini kamu dan soulmate kamu, kamu dan twin flame kamu, kok jadi soulmate ya? Kamu dan twin flame kamu ini sudah mulai mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akibatnya, pertengkaran kecil mungkin muncul karena kesalahan yang kalian perbuat. Ini adalah tahap di mana kalian mengeksplor banyak hal, termasuk pertengkaran-pertengkaran kecil. Namun, alih-alih berpisah, sahabat kebahagiaan, kamu dan kembaran jiwa kamu ini justru memanfaatkan kesalahan tersebut untuk berbenah menjadi lebih baik agar tak mengulangi hal yang sama. Jadi nggak akan ngulangin hal yang sama karena kalian berani untuk mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dari emosional atau perasaan. Kita berhadapan dengan siapapun termasuk twin flame, itu pasti emosionalnya bekerja di situ. Entah itu permasalahan kecil, permasalahan besar, kalian sedang beradaptasi untuk mengeksplor jiwa kalian, untuk mengenal. Karena sudah lama berpisah, ketemu, bleng. Akhirnya kalian mengeksplor di situ. Tapi ketika masalah hadir di dalam hubungan kamu bersama diri dia, justru sahabat kebahagiaan belajar bersama-sama. Bukan langsung pisah, bukan langsung kemusuhan, marah-marah, enggak. Tapi justru kalian akan memanfaatkan kesalahan ini untuk bisa berbenah menjadi lebih baik agar hal semacam ini tidak mengulangi lagi atau terulang lagi.
Ini adalah fase eksplorasi. Apakah kalian sudah berada di fase ini? Di fase kedua? Apakah ada? Coba komen juga, sahabat kebahagiaan. Lalu fase yang ketiga adalah keputusan. Kevin sebutnya sebagai keputusan ya, sahabat kebahagiaan. Di tengah banyaknya kesamaan, lambat laun perbedaan tentunya akan muncul ke dalam sebuah permukaan. Dan disinilah masing-masing di antara kalian akan dihadapkan pada dua pilihan. Apakah tetap bertahan bersama atau berpisah dan menjalin kehidupan seperti sebelum pertemuan terjadi. Nah, keputusan ini akan sahabat kebahagiaan rasakan. Kalian memilih di mana nih? Ini kalau di dalam kartu tarot simbolnya adalah Two of Swords atau Two of Pentacle. Ada yang dipertimbangkan. Karena banyak sekali kesamaan, lama-lama perbedaan itu akan muncul ke dalam permukaan dalam hubungan kamu bersama diri dia. Dan ini adalah ujian terbesar kalian. Apakah akan mengambil sebuah keputusan? Dan keputusan ini adalah dua pilihan. Tetap bertahan atau berpisah dan menjalani kehidupan seperti sebelum pertemuan itu terjadi. Mungkin banyak yang berada di kondisi poin ketiga. Dan ini ngalamin kebingungan yang amat bingung. Seperti yang pembacaan Kevin yang lalu, di Cinta Bersegi-segi ini mengalami fase keputusan ini. Di fase inilah sahabat kebahagiaan akan menentukan arah twin flame kamu. Apakah menjadi twin flame sejati atau fake twin flame? Atau justru berubah menjadi hubungan karmic relationship? Ini tergantung kalian yang menentukan. Dan fase ketiga paling banyak sering terjadi dan dialami oleh sahabat kebahagiaan. Coba kalian komen, ada di fase ketiga ini nggak? Ada nggak? Komen ya. Lalu, ini adalah fase yang luar biasa yang terakhir, yaitu fase keempat, penerimaan. Dari yang awalnya saling memiliki dan mempengaruhi, lama-kelamaan perasaan tersebut akan pudar, berganti dengan penerimaan. Kamu dan twin flame kamu tak lagi bergantung, meski masih bersama dan tidak menyesal walau akhirnya harus berpisah. Mungkin ini dimana kalian sudah mengambil sebuah keputusan. Dan di tahap penerimaan ini kalian akan berkembang menjadi cinta secara spiritual. Yang sudah pernah Kevin share ke sahabat kebahagiaan dari pembacaan-pembacaan yang sebelumnya. Ada yang nanya, apa sih cinta secara spiritual? Kalian cek aja videonya Kevin, di situ banyak videonya Kevin. Ketik aja di berandanya Kevin, ketik aja cinta spiritual, itu pasti muncul karena videonya Kevin ada berapa ribu tuh. Dan sekilas hubungan twin flame ini tampak positif karena kesamaan jiwa membuatmu ini bertemu dengan orang yang paling mengerti dirimu. Apalagi jika kamu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik berkat dorongan dari kembaran jiwamu ini. Dan dia juga sama, bisa berubah menjadi lebih baik karena berkat dorongan kamu. Namun jika hubungan ini justru membuat kalian saling terikat dan bergantung di dalam sebuah kemelekatan, bahkan sampai mengusik kehidupan pribadi masing-masing, tentu saja ini adalah hubungan yang tidak sehat atau fake twin flame. Maka dari itu penerimaan itu penting banget ya sahabat bagian. Dan tanpa batasan yang jelas, hubungan ini bisa menjadi sebuah obsesi yang bisa saling menghancurkan satu sama lain. Terlebih jika salah satu dari kalian ini sebenarnya sudah menjalin hubungan dengan orang lain, atau kalian sudah memiliki pasangan, namun cintanya adalah cinta bersegi-segi dengan twin flame kamu. Dan hal ini justru bisa berakhir dengan upaya untuk menghancurkan hubungan lain yang ada di antara kalian dan akhirnya merugikan orang lain, atau justru membuat hati orang lain ini justru terluka. Kalau sudah berada di kondisi semacam ini, hati-hati ada karma. Makanya butuh sebuah penerimaan ya sahabat kebahagiaan. Dan untuk berada di tahap keempat, di tahap penerimaan ini memang butuh sekali kesadaran, butuh sekali self improvement juga. Mungkin kalian perlu ada sebuah inner work juga untuk diri sendiri. Mungkin nanti ini Kevin akan bahas juga di tema spiritual ya, yaitu inner work. Apakah kalian sudah bisa bekerja dari dalam untuk memperbaiki diri sendiri? Ini tingkatannya lebih dalam dari
self love. Mungkin nanti Kevin bahas ya. Tuh kan Kevin dapat ide lagi kan? Dapat ide lagi di dalam pembacaan semacam ini ya. Dan untuk energi seperti ini, sahabat kebahagiaan, twin flame itu memang pada dasarnya seperti yang Kevin sebutkan ya. Tidak membedakan yang namanya jenis kelamin kalian. Yang membedakan adalah divine kalian, maskulin atau feminin. Tapi yang jelas jika salah satu di antara kalian ini bisa menyadari akan makna dan hal-hal positif yang kalian ciptakan berdua, ini dirasa bermanfaat, maka terima dan jalani. Flow, ngalir. Dengan mengutamakan kesadaran, penerimaan, dan pencerahan dalam batin kalian. Dan pencerahan di dalam batin ini butuh kesadaran yang tinggi, butuh pemahaman yang tinggi, bukan sebagai kaum mendang-mending. Mending ini enggak. Tapi ketika kalian belajar spiritual, belajar tentang jiwa, belajar tentang universe, pencerahan di dalam batin kalian akan muncul di sini. Dan ketika kamu berada di kondisi seperti ini, cinta spiritual itu masuk. Mungkin kalian sudah berada di itu, tapi nggak tahu ini sebenarnya apa. Makanya Kevin di sini jelasin ya, sahabat kebahagiaan. Dan twin flame memang secara garis besar tak harus memiliki. Namun jiwa kalian satu yang terbagi dalam dua tubuh fisik. Dia adalah kamu, dan kamu adalah dia. Oke, itu beberapa rentetan penjelasan ya, sahabat kebahagiaan, tentang edukasi makna dari twin flame. Mudah-mudahan yang Kevin share di sini sama untuk sahabat kebahagiaan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mungkin nanti videonya Kevin edit, potong, dan Kevin taruh di sesi khusus ya. Karena ini Kevin gabungkan dengan pembacaan untuk tema kita hari ini. Oke. Jika kalian suka, jika kalian ada masukan untuk penjelasannya Kevin di sini, atau mungkin juga ada tambahan dari sahabat kebahagiaan tentang koneksi ini, kalian boleh komen aja di kolom komentar. Semakin kalian bisa menambahkan dengan kata-kata yang positif, kata-kata tanpa menyinggung orang lain, dan ciptakan positif vibe, pasti bisa diterima oleh banyak orang. Kevin harapkan kalian juga belajar untuk bijaksana dalam berkomentar ya. Jika kalian punya masukan, masukkan aja di kolom komentar ya, sahabat kebahagiaan. Oke, itu beberapa hal yang berkaitan dari tahap menuju twin flame atau fasenya. Dan mungkin di antara kalian ada di fase 1, fase 2, 3, atau 4. Apapun itu juga, jika kamu merasa ini adalah hubungan bermanfaat, kamu ingin berevolusi menjadi cinta secara spiritual, apa salahnya dicoba, apa salahnya diterima? Mungkin itu adalah bagian dari takdir juga. Oke, itu adalah energi yang bisa Kevin sampaikan. Dan kita lanjut ke topik pembacaan. Kita lanjut untuk energi yang selanjutnya, yaitu saat ini yang dia rasakan kepada kamu untuk kartu yang selanjutnya. Ada kartu 5 pentacle, sahabat kebahagiaan. Mungkin untuk saat ini, sahabat kebahagiaan itu kamu kayak ngerasa diri kamu dengan twin flame kamu itu kurang didengar. Nasihat kamu kurang bisa diterima sama diri dia. Terkadang perbedaan-perbedaan inilah yang membuat kamu kayak ragu tentang koneksi ini sama dia. Tapi apapun yang terjadi, sahabat kebahagiaan, itu sekecewanya kamu sama dia, kamu tuh masih ada perjuangan untuk membantu diri dia. Ibarat kata nih, kamu punya duit 100.000 aja, kamu bisa ngasih dia semuanya. Karena kamu nggak pernah pelit. Kamu rela memberikan segalanya untuk diri dia, karena kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah ketulusan. Namun mungkin saat ini sahabat kebahagiaan juga ngerasa dia kayaknya nggak ada effort yang lebih baik untuk diri kamu. Atau mungkin juga ini adalah sebuah validasi dari kamu. Karena mungkin kamu juga ngerasain kejenuhan yang amat jenuh ngejalin hubungan semacam ini dengan twin flame kamu. Lalu bagaimana untuk energi dia kepada sahabat kebahagiaan? Ada kartu 4 cup, sahabat kebahagiaan. Kalau Kevin lihat ya, kamu sama diri dia ini memang sudah semestinya berevolusi. Dia yang saat ini pada dasarnya memang terlihat pasif. 4 cup atau 4 hati itu memiliki makna tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah stagnan. Tidak menunjukkan sisi pergerakannya dia. Walaupun pasif, apapun yang terjadi, dia masih merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa membuatku itu bersemangat. Dan untuk saat ini yang dia rasakan kepada diri kamu apa? Dia memikirkan kamu. Apakah kamu masih terus bisa
menemani diri dia dalam egonya, dalam kekeras kepalaannya atau tidak. Dia sangat berharap banget bahwa sahabat kebahagiaan ini menemani diri dia sampai akhir hayatnya. Ini yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan fix sih, ini kamu sama diri dia udah masuk ke twin flame. Ini angkanya tuh kembar terus loh. 5, 5, 4, 4. Kevin pernah bahas tentang angka 4. Kita ulangin lagi ya. Makna dari angka 4 itu apa? Karena dari kemarin itu Kevin nemuin angka 4 itu di pembacaan Kevin tuh sering muncul. Angkanya adalah 44. Ini muncul lagi sahabat kebahagiaan. Bukanlah sebuah kebetulan semata karena Kevin di sini membaca secara energi. Jadi kartu-kartunya Kevin pasti langsung terkoneksi sama universe, sama semesta. Kita akan bahas tentang makna angka 44. Diulangin lagi ya sahabat kebahagiaan karena kemarin itu sempat muncul. Angka 44 di sini artinya tentang sebuah dukungan atau support. Kalian bisa membaca dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi Kevin akan menerjemahkan sebagai numerologi dan juga sebagai energi. Pada dasarnya, koneksi hubungan kamu bersama diri dia memang sudah ditakdirkan oleh semesta untuk saling mensupport satu sama lain. Kamu ketemu sama diri dia itu ada misinya. Tapi terserah kamu masih mau lanjut atau tidak, terserah kalian. Kalau kalian nggak bisa ngelanjutin ini, ya sudah, kalian bisa memilih di dalam sebuah keputusan untuk bertahan atau mungkin juga melepaskan. Namun butuh penerimaan dan juga kesadaran yang tinggi. Pada dasarnya malaikat penjaga sahabat kebahagiaan ini memang mendorong kamu untuk melanjutkan jalan hidup kamu. Dan saat ini dengan semangat dan juga tekad yang kuat, segala bentuk pencapaian yang besar ini tentunya akan datang di masa depan. Ketika kamu ngerasa bahwa aku sudah menerima segala sesuatunya dalam koneksi twin flame ini, dan aku bersedia menjadi seseorang yang siap mensupport diri dia apapun yang terjadi, karena aku sudah bisa menerima apa yang Tuhan berikan kepada diriku. Namun segala sesuatunya ini balik lagi ke kalian, keputusan kalian. Kalau kamu nggak sanggup, tidak masalah untuk melepaskan ini semua. Karena seperti yang Kevin jelaskan tadi, ada fase di mana kamu ini berada di kondisi keputusan. Dua pilihan ini, apakah bertahan dengan diri dia atau berpisah dan menjalani hubungan seperti sebelum pertama kali berjumpa. Namun itu butuh waktu. Dan semesta berkata, di angka 44 ini ada kartu 4 Pentacle, ini adalah 4 cup, mengindikasi bahwa kalian memang pada dasarnya bisa saling mensupport satu sama lain. Ini adalah maknanya. Oke. Untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 8 pedang atau 8 skop. Simbolnya tentang sebuah kemelekatan atau ikatan jiwa. Simbolnya, gambarnya ada seseorang yang terikat di sini, matanya tertutup, lalu 8 pedang mengitari sosok ini. Mengindikasi energi orang ini pada dasarnya memang sudah terikat secara pikiran kepada diri kamu. Tanpa sahabat kebahagiaan sadari, justru koneksi pikiran yang paling kuat adalah dia. Mungkin kamu adalah perasaannya, dia adalah pikirannya. Dia memang selalu memikirkan kamu dengan caranya, dengan versinya dia. Tapi ketika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa pada dasarnya orang ini terkadang cuek, tapi dia mikirin kamu, tapi kamu paham apa yang dia pikirkan tentang kamu adalah sebuah dukungan, maka kamu dengan diri dia yang dirasa ini bisa saling support satu sama lain. Dan untuk perasaannya dia saat ini, dia memang sedang memikirkan kamu, bagaimana untuk bisa menjaga kemelekatan ini ke dalam hubungan yang bisa menciptakan masa depan yang indah. Ini adalah energinya. Lalu bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Ada kartu. Oke, ini Kevin baca merinding bener. Kevin tuh kartu ya, nggak pernah Kevin buka semuanya. Jarang Kevin buka semuanya kecuali pakai kartu Lenormand ya. Kevin buka satu persatu. Ini kartunya juga sama, 8 tongkat, ini adalah 8 pedang. Fiksi sahabat kebahagiaan kamu sama dia terhubung. Kita bahas lagi ya, ini udah ada 4, ini 8. Kita cek.
Wow, luar biasa sahabat kebahagiaan. Ini menambah pengalaman juga buat Kevin kalau membaca tentang hal-hal semacam ini. Bukan hanya pembacaan-pembacaan yang cuma baca-baca kartu tarot doang bla bla bla, enggak. Karena Kevin di sini tentunya ada bekalnya ya, ada bekal informasi, bekal pengetahuan, juga bisa menggabungkan dari beberapa analisa, dari beberapa ilmu yang Kevin punya, gabungkan sehingga kita bisa menemukan sebuah kesimpulan yang Kevin bahas kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan bahas dari angka 88. 8-nya itu kembar. 8 itu pada dasarnya memiliki makna tentang tak terbatas. Secara numerologi angka 8 itu seperti simbol infinity, simbol tak terbatas. Kamu dan dia, dua yang memiliki energi tak terbatas. Ini adalah kalimat oracle-nya. Sahabat kebahagiaan bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan Kevin akan menerjemahkan sebagai energi seperti biasa. Pada dasarnya kamu dengan diri dia ini sudah memiliki segalanya. Seakan-akan kamu dengan diri dia adalah selalu sehat dan selalu kaya. Kaya banyak hal, kaya sebuah manfaat. Namun apakah kamu dengan dia bisa mengolah kekayaan spiritual ini menjadi sebuah kebaikan atau tidak? Kamu bersama diri dia memiliki energi yang tak terbatas. Sahabat kebahagiaan, kamu mungkin berada di puncak kehidupan spiritual yang sejahtera dan juga berlimpah. Dan kamu akan menemukan banyak peluang untuk sukses dan juga memiliki sebuah prestasi yang semuanya bisa membawa kelimpahan. Baik kelimpahan secara finansial, materi, atau kelimpahan secara spiritual dalam hidup kamu. Termasuk kelimpahan cinta dalam hidup kamu bersama diri dia. Maka dari itu, jika energi potensi ini adalah energi potensi yang positif, kamu bisa mengembangkannya di dalam sebuah penerimaan. Maka kamu bisa menjadi orang yang kaya. Kaya ya. Kaya di sini kan, kaya kan banyak maknanya. Bukan tentang finansial saja. Kaya akan perasaan, kaya akan sebuah penerimaan, kaya tentang finansial, semuanya itu bisa kalian dapatkan ketika kamu sama diri dia bisa terkoneksi sebagai ikatan yang positif dan juga produktif. Ini adalah maknanya. Ini 44, ini 88. Selanjutnya, ada kartu 6 pentacle. Tuh kan Kevin tadi bilang finansial, kartunya adalah finansial. Ada simbol sosok yang menerima sesuatu di sini dan pentacle-nya itu langsung jatuh semua. Mengindikasi ketika kamu bisa bersyukur di sini sahabat bahagia dengan koneksi semacam ini, tanpa ada sebuah kemelekatan atau tanpa ada sebuah penolakan, kamu bisa menerimanya dengan baik, maka kamu bisa menjadi kaya bersama diri dia. Kaya dalam banyak hal, kaya dalam banyak makna. Dan kartu 6 pentacle di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang penerimaan juga sahabat kebahagiaan. Ketika kamu sudah bisa menyadari, kamu sudah bisa berproses di sini, maka segala bentuk keinginan kamu bersama diri dia bisa tercipta. Walaupun hubungan kamu mungkin bersegi-segi, tapi Kevin harapkan ini bukan hanya tentang bersegi-segi saja. Syukur pisan kamu dengan diri dia adalah sama-sama single, sehingga kalian bisa beradaptasi di sini. Tapi Kevin rasa 70% pembacaan Kevin di sini justru twin flame kamu adalah cinta bersegi-seginya, atau mungkin juga cinta yang tak harus memiliki satu sama lain, namun koneksinya itu kuat banget dan kenceng banget. Dan untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Swords. Ini adalah energi kamu, atas kamu, bawah dia. Kamu pada dasarnya itu sedang rindu akan sebuah momen di mana dia bisa mengutarakan kata manis dan sesuatu hal yang romantis yang bisa mengobati luka batin kamu. Kamu memang menantikan sebuah momen-momen semacam itu. Atau mungkin juga kamu memang lagi merindukan fase honeymoon bersama diri dia ketika pertama kali berjumpa. Dan ketika mungkin kamu bisa melepaskan rindu di sini, energi kamu akan tercharge. Three of Swords di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang kerinduan. Dan ini kartunya adalah Three of Swords. Kamu lagi ngerasain itu. Kamu lagi kangen sama dia. Kamu lagi pengen banget terisi sesuatu hal yang menyenangkan, terutama dari emosional. Mungkin sahabat kebahagiaan adalah tipikal orang yang memiliki penganut cinta secara emosional. Sehingga ketika rindu kamu sudah diobati sama diri dia, kamu akan kesengsem lagi sama dia. Kamu akan berbunga-bunga kepada diri dia. Dan Kevin doakan untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin sedang merindukan diri dia,
rindu kamu cepat terbalaskan sehingga sahabat kebahagiaan bisa merasakan sebuah kenyamanan. Lalu bagaimana untuk energi dari dia? Oke, sahabat kebahagiaan, ini Kevin merinding loh baca kartu ini. Astaga. Kalau dia tuh energinya angkanya tuh 4. Ini 4, ini 4 lagi. Fiksi sahabat kebahagiaan. Apa yang kamu rasakan, dia juga ngerasain hal yang sama. Kamu rindu, dia juga sama rindu. Dia pengen bertemu. Dan mungkin kamu sama diri dia nih, banyak yang hubungannya tuh LDR. Banyak yang LDR nih. Tapi dia pada dasarnya siap sih. Siap. Dan mau nungguin kamu. Dia siap. Apapun kondisinya dia siap. Untuk nungguin kamu dan dia siap stay di sini. Walaupun mungkin hubungan kamu seperti yang Kevin sebutkan. Dari tanda-tanda twin flame itu terjadi antara kamu sama dia on off, tapi apapun yang terjadi ujung-ujungnya ketemu, karena orang ini gak akan bisa lari kemanapun. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu judgment. Aduh, gila. Wow, ini pengalaman Kevin sih baca kartu bahas ini. Bukan tentang teorinya saja, tapi secara kartu pun juga sama sahabat kebahagiaan. Judgment ini adalah bagian dari past life. Bagian dari karma, kebangkitan. Hubungan twin flame pada dasarnya memang ada ikatan past life. Dari pembacaan Kevin yang lalu, Kevin menemukan kartu judgment dan Kevin selalu nyebut kamu punya past life sama dia. Makanya koneksinya kayak gini. Dan ini muncul sahabat kebahagiaan. Tapi secara gamblang past life, Kevin belum diizinkan semesta ya untuk membahas past life orang. Karena Kevin pernah bahas itu dan habis itu meriang. Oke, sahabat kebahagiaan. Dan intinya apa yang dia rasakan tentang kamu, jiwa kamu itu lagi manggil dia. Dan ketika bertemu, kalian akan merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa, kebahagiaan, penerimaan, sukacita. Energi positif itu akan muncul ketika kalian berjumpa. Lalu bagaimana dia? Wow. Fix sih. Dia juga sama. Ketemu sama kamu, kecas energinya. Namun, kalau berkaitan dari fase, dia berada di fase keputusan. Kartunya adalah Two of One. Two of One di dalam kartu tarot tentang sebuah mana yang akan dia pilih. Tentang sebuah keputusan. Namun dia merasakan bahwa kamu adalah pilihan yang tepat. Karena aku masih merasakan bagaimana kamu mempengaruhi pikiranku untuk selalu mendekat kepada diri kamu. Karena dulu kemungkinan dia di dalam past life-nya selalu dekat dengan kamu dan ingin mengejar kamu dan ingin menolong kamu. Makanya dia tuh ngerasa kuat banget energinya bahwa dia ingin selalu menolong kamu dan selalu ingin membuat kamu itu merasa senang dan gak ngerasa kesepian. Ini adalah yang dia rasakan. Oh, gila. Merinding sih Kevin baca ini sih. Ini adalah energi yang bisa Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Jika kalian suka dengan tema-tema ini, mungkin akan Kevin sering share ya ke sahabat kebahagiaan, biar kalian juga bisa menambah sebuah perspektif juga. Jadi kalian nggak cuma ngeklaim dia twin flame aku, dia soulmate aku, dia ini aku, enggak. Tapi kalian lihat dari alur energinya di sini. Jika ini adalah energi kamu, alur energi kamu, kemungkinan memang benar 99% ini adalah kamu. Energi yang Kevin baca. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang terbaca untuk tema kita hari ini? Karena ini adalah edukasi, karena ini adalah sesuatu hal yang positif. Kevin klaim untuk semua 12 rasi zodiak yang terikat di dalam hubungan twin flame. Dan untuk inisial dari A sampai Z, ini adalah kalian semua. Kevin tidak memaksa kalian untuk bisa menyetujui bacaan Kevin atau tidak. Kevin kembalikan kepada kalian. Segala bentuk keputusan, kebijaksanaan, Kevin kembalikan kepada diri sahabat kebahagiaan. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya yang cukup panjang.
Karena Kevin asik juga untuk membaca hal-hal yang panjang di sini. Makanya kalian support Kevin ya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan informasi-informasi yang bisa Kevin share kepada kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.